Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Soli-Soliah, selamat datang di channel kami, channel KKN IKDR Posko 6. Bersama saya Sofi'in. Kali ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah istighfar, yaitu materi kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Sebelum kita mulai, yuk kita share, like, and comment video ini agar kita semakin banyak mendapatkan manfaat. Setelah share, like, and comment, selamat menyaksikan dan selamat belajar. Hai sahabat Soli-Soliah, berjumpa kembali bersama saya Sofi'in. Kali ini kita akan belajar tentang tentang apa? Ya, kali ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah istighfar. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu agar kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita mulai membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita telah diberi kemudahan dan kesehatan kali ini sehingga kita bisa bertemu kembali walaupun dengan sistem online. Oke, kita yang akan dibahas kali ini yang pertama adalah kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar itu artinya adalah kemampuan dasar yang harus kalian miliki setelah melakukan pelajaran ini. Lalu, apa aja yang harus kalian kuasai di pertemuan kali ini? Yang pertama adalah meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat thayyibah. Nah, teman-teman sudah tahu kan kalau Allah itu Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Maha segalanya, dan Maha berkuasa. Nah, salah satu kita mengimaninya dan meyakininya adalah kita mengucapkan kalimat thayyibah istighfar. Lalu yang kedua adalah terbiasa melakukan kalimat thayyibah. Nah, jadi dengan pembelajaran kali ini kalian jadi terbiasa untuk mengucapkan kalimat thayyibah di saat waktu yang tepat tentunya. Lalu yang ketiga adalah mengetahui kalimat thayyibah. Nah, tentu saja dalam pertemuan kali ini yang paling penting adalah kalian harus tahu apa itu kalimat thayyibah dan kapan kalimat thayyibah itu diucapkan. Lalu kompetensi yang terakhir adalah melafalkan kalimat thayyibah dan maknanya. Nah, itu yang paling penting adalah yang terakhir itu, yaitu tentang kalian mampu mengucapkan kalimat thayyibah beserta maknanya. Lalu ada ciri-cirinya kalian menguasainya, yaitu yang disebut dengan indikator-indikator. Nah, indikatornya apa aja? Yuk kita lihat. Nih, indikatornya. Lihat kan? Mau aku bacain? Ya, nih. Menyebutkan dan menghafalkan arti kalimat thayyibah. Terus menjelaskan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah serta menyebutkan manfaat dari pengucapan kalimat thayyibah istighfar. Dan yang terakhir adalah mampu melafalkan kalimat thayyibah istighfar dengan benar. Nah, jadi teman-teman, tadi itu adalah kemampuan yang harus kalian miliki dan juga indikator-indikator yang akan
menentukan apakah kalian mampu menguasai kemampuan inti di pertemuan kali ini. Oke, kita langsung saja ya ke materinya. Darah peta konsep. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Mulai dari arti kalimat thayyibah, kapan pengucapan kalimat thayyibah, manfaat kalimat thayyibah, dan juga dalil tentang kalimat thayyibah istighfar tentunya. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu arti tentang kalimat thayyibah istighfar. Nah, kalimat istighfar itu sering disebut juga kalimat memohon ampun atau kalimat taubat. Ya teman-teman, istighfar itu berarti memohon ampun atas kesalahan maupun keteledoran kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat istighfar yaitu Astaghfirullahaladzim, itu memiliki arti aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan tentang apa itu kalimat istighfar dan bagaimana kalimat istighfar itu? Sudah paham? Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua. Tereng. Pembahasan kedua yaitu apa? Ya, waktu-waktu kalimat thayyibah istighfar. Yang pertama yaitu saat kita lupa melakukan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, kadang kan kita sering lupa. Kadang-kadang mungkin teman-teman waktu subuh bangunnya kesiangan, lalu nggak sholat subuh deh, jadinya kita melalaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita seperti itu, maka kita harus mengucapkan kalimat taubat, yaitu kalimat istighfar tadi. Bagaimana bunyinya teman-teman? Ya, seperti itu. Astaghfirullahaladzim. Nah, lalu yang kedua adalah waktu ya saat kita melakukan kesalahan. Nih, jadi teman-teman kadang-kadang kita sama teman nih, mungkin si Aldi sama si Fauzan rebutan mainan. Nah, Fauzan nangis tuh gara-gara si Aldi. Nah, Aldi harusnya itu meminta maaf. Selain meminta maaf kepada Fauzan, juga harus meminta maaf kepada Allah karena telah melakukan kesalahan. Salah satunya itu dengan mengucapkan kalimat istighfar. Lalu yang ketiga, kapan teman-teman? Ya, di saat kita berdoa. Nah, jadi teman-teman, kadang-kadang kita setiap harinya kan banyak kesalahan, kita banyak lupa. Maka ketika kita berdoa, maka kita mengingat-ingat ternyata kita banyak dosanya dan kita harus memohon ampun kepada Allah. Salah satunya yaitu dengan mengucapkan kalimat istighfar di saat berdoa dan berzikir mengingat Allah. Bagaimana teman-teman atas penjelasan materi ini? Kalian sudah paham kan? Pasti paham. Soalnya saya menjelaskannya sangat rinci dan ringkas dan memahamkan.
kita lanjut ya teman-teman, yaitu tentang manfaat dari kalimat thayyibah istighfar. Apa manfaatnya teman-teman? Nih, ada di sini nih. Nah, kan, udah kelihatan kan? Nah, manfaatnya yang pertama itu kita diampuni dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, sama halnya kayak kita punya salah nih sama teman kita minta maaf sama teman kita, pasti dimaafin kan? Nah, sama juga sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah minta maaf, pasti tidak diulangi lagi, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Lalu, apalagi teman-teman? Ya, diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, diangkat derajatnya ini maksudnya yaitu kita memiliki kemampuan atau dipandang lebih baik karena kita mampu melaksanakan tugas-tugas kita sebagai makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah, teman-teman. Nah, seperti itu. Maka ketika kita baik, maka segala urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa teman-teman? Lalu yang terakhir manfaatnya yaitu kita tidak akan melakukan kesalahan tentang yang kita perbuat dahulu. Nah, teman-teman, dengan kita mengucapkan kalimat istighfar, kita akan selalu teringat-ingat, oh ya, aku sudah memohon ampun. Jadinya kita jangan ulangi lagi. Begitu teman-teman manfaat-manfaatnya. Nah, paham kan? Nah, kita udah tahu nih arti istighfar. Terus kita udah tahu waktunya, kita udah tahu manfaat-manfaatnya. Nah, lalu ini sebenarnya untuk mengucapkan kalimat thayyibah istighfar ada tuntunannya enggak sih? Kan kita sebagai beragama, sebagai umat Islam itu harus berdasar kepada yang sudah dinaskan, yang sudah ada. Nah, ternyata ada apa enggak teman-teman? Yuk kita lihat. Ternyata ada dalam surat Al-Imran ayat 135 yang berbunyi walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba ilallah wa lam yusirru ma ta'alu wa hum ya'malun. Artinya yaitu dan juga orang-orang yang berbuat keji atau melakukan penzaliman terhadap diri sendiri segeralah mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatannya sedangkan Allah mengetahui. Nah, itu adalah dasar dalil dari pengucapan kalimat thayyibah istighfar. Bagaimana teman-teman, sudah paham kan dari awal apa itu istighfar, waktu istighfar, manfaatnya, dan ada dalil dari pengucapan kalimat thayyibah istighfar. Nah, teman-teman, diharapkan dengan pertemuan kali ini kita dapat mengambil manfaat yang sangat banyak dari kalimat thayyibah istighfar. Nah, kita telah sampai nih di ujung. Nah, yang paling terakhir nih ada latihan soal. Nah, latihan soal ini silakan kalian kerjakan. Nanti kirimkan ke Bapak
lewat email. Nanti wali siswanya untuk mengirimkan kepada saya. Sekian pertemuan kali ini. Apabila banyak kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf ya teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.